Membicarakan Freeport selalu tidak lepas membicarakan kandungan mineral yang ditambang. Tembaga, emas, perak itu kandungan nyata yang ada. Namun tuduhan berbau fitnah itu hanya bermodal kabar burung, konon, dan informasi sepotong-sepotong. Mari kita telusuri. Biji hasil penambangan diangkut ke pabrik pengolahan untuk dihancurkan menjadi pasir yang sangat halus. Konsentrat dalam bentuk bubur disalurkan dari pabrik pengolahan menuju pabrik pengeringan di pelabuhan Amamapare melalui pipa sepanjang 110 km. Setelah dikeringkan, konsentrat yang merupakan produk akhir PT FI ini kemudian dikirim ke pabrik-pabrik pemurnian di dalam maupun luar negeri. Nah, jadi ini itulah yang produk akhir yang kita miliki, bukan emas batangan ataupun kabel tembaga ya ini, cuman kayak pasir bangunan bentuknya kayak gini. Sebelum dikirim ke luar Mimika, diuji kuantitas dan kualitas konsentrat oleh Sukovindo atau perusahaan BUMN yang ditunjuk Kementerian Perdagangan. Pabrik pemurnian atau smelter itu ada di Gresik, Jawa Timur, yang mampu menampung 40% hasil produksi PT Freeport Indonesia. 40% dari produksi kita itu dikirimkan ke PT Smelting Gresik. Itu bisa menunjukkan bahwa di sini tidak terdapat uranium seperti yang digosipkan di luar sana. Sisanya 60% diekspor ke berbagai negara sembari menunggu kemampuan pabrik smelter dalam negeri untuk menampung 100% produksi. Proses pembangunan smelter baru sudah mulai dilakukan. Saat ini, PT Freeport Indonesia yang pemegang saham mayoritasnya dikuasai NKRI, setiap hari mampu memproduksi sekitar 210.000 ton ore. Hasil tambang yang utama dari Freeport yang punya nilai ekonomi ada 3, tembaga, emas, dan perak. Kandungan terdapat pada DWP yaitu adalah yang pertama ada Cu atau tembaga, yang kedua ada Ag atau perak, yang ketiga adalah Au atau emas, lalu ada kandungan pengotor yaitu Pb atau timbal, Zn atau seng, lalu berikut ada molibdenum, lalu ada besi, sulfur, dan juga fluorin. Rumusnya, dalam 1 ton biji konsentrat terdapat 210 gram tembaga, 23 gram emas, dan 60 gram perak. Proses rumit melibatkan ribuan kepala itu tidak mungkin menutup-nutupi jutaan kubik uranium. Kalau memang ada bahan berbahaya seperti uranium, tidak mungkin puluhan tahun alat pelindung diri pekerja Freeport hanya menggunakan masker, kacamata, jaket, sepatu boot, dan alat keamanan khusus di area bawah tanah. Kalau misalnya ada uranium, kita tuh harus menggunakan pakaian untuk pelindung radioaktif. Tidak bisa menggunakan pakaian yang seperti APD yang kita gunakan sekarang ini. Opini Freeport mengandung uranium itu kayak gunungan wayang, timbul tenggelam tergantung dalam. Muncul secara periodik tergantung isu yang dikehendaki dalam. Kita lihat saja, apakah isu sampah seperti ini akan muncul lagi di tahun-tahun mendatang? Di saat saham Freeport itu kini mayoritas dikuasai pemerintah Republik Indonesia melalui BUMN PT Inalum dan kawan-kawan.